Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus yang kali ini mengangkat tema prospek bisnis fintech di Indonesia. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber dan kita langsung saja bergabung dengan News Director Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimul. Silakan Primus. Julita, terima kasih. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Zooming with Primus. Hari ini kita mengangkat tema prospek bisnis fintech. Pemirsa, mendung tidak selamanya kelabu, itu kata lagu. Tetapi ada benarnya, dalam situasi pandemi COVID-19, banyak perusahaan berguguran. Tetapi ada sejumlah sektor yang berkembang, salah satunya adalah bisnis yang berbasis internet, financial technology atau fintech. Fintech ini bertumbuh cukup signifikan. Kita lihat dari Januari sampai hari ini, itu ada peningkatan penjualan signifikan dari bisnis ini. Nah, bagaimana persisnya kemajuan fintech dan prospek fintech pada masa akan datang ketika kita masuk new normal, sudah hadir bersama kita para narasumber yang ahli di bidangnya. Pertama, dari regulator, Deputi Direktur Pengaturan dan Penelitian Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Munawar Kasan. Pak Munawar, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Ya. Kemudian Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, AFPI, Bapak Sunu Bidatmoko. Pak Sunu, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kemudian founder dan CEO Amarta, Bapak Andi Taufan Garuda Putra. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Primus. Ya. Kemudian CFO dari Coinvox, Pak Mark Bruni. Selamat siang, Pak Mark. Pak Primus. Selamat siang. Ya. Untuk mendapatkan gambaran umum bagaimana perkembangan fintech ini, terutama yang peer-to-peer lending, peminjaman dan penyaluran dana, kita mendengar dari OJK. Silakan Pak Munawar. Terima kasih, Mas. Selamat siang para pemirsa. Jadi memang di tengah pandemi ini, bisnis fintech memang mendapat tantangan yang berat, yang sama dengan bisnis yang lain lah. Tapi di kami dan juga dari OJK dan juga teman-teman dari pelaku fintech juga tetap optimis. Jadi kalau kita lihat perkembangan industri fintech ini dari tahun ke tahun ini pertumbuhannya sangat signifikan. Artinya boleh ditampilkan infografis, Pak? Boleh, silakan. Ada slide itu yang kita bisa lihat. Di situ adalah perkembangan bagaimana industri, nah itu ada warna ungu, ada warna kuning, itu bagaimana pertumbuhan di Desember 2018 sampai Desember 2019, kemudian sampai akhir sekarang ini data yang kami adalah di Mei 2020. Kita lihat ada pertumbuhan sangat signifikan. Kalau di tahun 2018, secara akumulatif itu tumbuhnya 797% itu untuk di Jawa. Di luar Jawa 705%. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2019, di Jawa pertumbuhannya secara akumulatif 256%. Di Jawa juga 282. Jadi artinya kalau kita lihat tren pertumbuhan ini, industri ini terus tumbuh, industri fintech lending ini. Jadi bagaimana dengan sekarang kita tetap optimis bahwa di 2020 juga pertumbuhan itu terus ada, meskipun harus kita akui bahwa di periode April kemarin ini, April-Mei ini ada penurunan karena faktor dari COVID. Tapi secara agregat tetap memberikan pertumbuhan yang sangat tinggi, khususnya kalau kita bandingkan ini dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau pertumbuhan dari industri-industri yang lain. Ini kenapa sangat tinggi? Karena memang demand-nya dari fintech lending ini sangat tinggi. Jadi masyarakat kita kalau berdasarkan data yang pernah di research oleh OJK tahun 2016 itu kan ada sekitar 1.600 triliun kebutuhan pendanaan, dan yang bisa didanai oleh lembaga-lembaga finansial itu sekitar 600-an triliun. Artinya sekitar 1.000 triliun ini tidak ada yang bisa mendanai. Kalau kita menggunakan data dari internasional juga bahkan lebih tinggi lagi kebutuhan pendanaan di Indonesia. Ini yang kemudian ada kebutuhan yang sangat besar. Ini
yang tidak kemudian bisa diakses dari lembaga-lembaga yang lain yang sudah ada, nah mereka kemudian alternatifnya adalah ke fintech, sehingga industri ini terus tumbuh dan ke depan juga ini akan pertumbuhannya akan kita jaga bagaimana ini tetap tumbuh tinggi. Tentu saja kita perhatikan bagaimana tentang kualitas pendanaannya, bagaimana yang macam, bagaimana layanannya kepada konsumen. Kita lihat kan ada beberapa berita negatif terkait dengan meskipun pelakunya adalah lebih banyak adalah fintech ilegal, tapi masyarakat tahunya itu fintech. Jadi ini Mas, jadi kalau kita lihat pertumbuhannya terus, kita lihat akumulasi borrower juga orang yang pinjam di grafik yang tengah itu juga terus naik. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah akumulasi rekening dari lendernya atau pemberi pinjaman. Nah kalau kita lihat di sisi bawah dari jumlah pemain sekarang itu ada 158 fintech lending. Jadi kalau kita lihat jumlah fintech di Indonesia ini banyak, tapi paling besar, komposisi paling besar adalah memang fintech peer-to-peer lending. Nah, sementara di sisi bawah kalau kita bisa lihat data-data itu domisili memang lebih banyak di Jabodetabek, ada 148, tetapi di luar Jawa kita juga mendorong, makanya kebijakan OJK juga bagaimana penyaluran di luar Jawa itu semakin tinggi. Kalau kita lihat gambar kuning itu, menunjukkan bahwa ternyata porsi di luar Jawa ini masih kecil dibandingkan dengan yang ada di Jawa. Nah ini tantangan buat kami di OJK dan juga tantangan buat teman-teman pemangku industri, bagaimana ini mendorong fintech lending ini untuk bermain juga di luar Jawa. Ini sementara ini, Mas. Ya, Pak Munawar, barangkali bisa dijelaskan yang berizin ya, pemain-pemain fintech yang berizin. Tadi disebut 158 ya. 158 itu mendapat izin dari OJK ya? Iya, istilahnya itu peer-to-peer lending. Betul, ini adalah peer-to-peer lending yang legal. Mereka yang terdaftar dan berizin. Jadi kalau kita lihat komposisinya di situ, ada 125 yang terdaftar dan yang berizin 33. Artinya sebenarnya total 158 ini adalah mereka yang memiliki lisensi, memiliki izin resmi dari OJK. Jadi mereka inilah yang sebenarnya secara formal boleh beroperasi di Indonesia, memberikan penyaluran menggunakan fasilitas internet. Dan mereka inilah yang seharusnya diketahui oleh setiap rakyat Indonesia supaya jangan salah ya. Betul. Jadi jumlahnya 158. Kalau kita bandingkan dengan yang ilegal, wah jauh banget. Jadi ilegal itu yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi itu udah 2.500 lebih. Artinya memang kita juga minta masyarakat dan juga teman-teman di media untuk juga mempublikasikan ini. Artinya yang ternyata yang legal itu cuma 158. Ya. Jadi kalau dari data Anda, year to year ya, itu naik 166% ya, itu dahsyat sekali ya. Ya, ini secara kumulatif ya. Kumulatif ya. Ya, betul. Tapi kalau dari year to date, dari Januari sampai Mei, itu naik, kalau Jawa dari 19,6 triliun ke 93 ya, 11,6 triliun ke 93,6 triliun. Itu cukup tinggi juga selama pandemi ini ya. Oh, enggak, itu kalau yang Desember itu kan 69,8 itu, dari naik menjadi 93. 69 ya, 69 ke 93. Yang 11 itu luar Jawa ya. Ya, secara kumulatif ya. 11 ke 9. Tapi kalau kita cut off date ya, mulai dari Maret yang ketika pandemi itu betul-betul memukul kita, itu ada kenaikan signifikan nggak? Di data terakhir memang kan 47, artinya sebenarnya kalau dilihat dari penyalurannya memang ada penurunan, khususnya di periode April itu ada penurunan signifikan, tapi kemudian di periode Mei penurunannya tidak signifikan. Memang kita lihat kenapa itu terjadi penurunan di industri fintech lending adalah satu faktornya adalah ada dari teman-teman pemain, nanti bisa ditanya ke pemain itu, mereka memang membatasi penyalurannya, gitu kan? Membatasi. Jadi mereka harus selektif, sangat selektif mana saja, karena mereka harus menjaga bagaimana tingkat pengembaliannya itu, istilahnya tingkat keberhasilan pengembaliannya itu tinggi, jangan sampai yang macet banyak. Gitu. Yang kedua adalah dari sisi pemberi pinjaman publik, misalnya ketika saya mau menaruh duit saya melalui fintech lending, mungkin ada kekhawatiran, wah ini kan masa pandemik, jangan-jangan orang tidak bisa membayar. Sementara risiko ini, kalau orang tidak bisa membayar, maka risikonya adalah pada yang punya uang atau saya, gitu kan. Ya. Beda dengan perbankan, meskipun sebenarnya saya bisa mengasuransikan atau melalui penjaminan. Baik Pak.
Kita ke Pak Sunu, Pak. Ya. Ini kan pertumbuhan kalau data dari Pak Munawar tadi, Ya. itu bertumbuh juga, Pak. Bukannya nilai saja, tapi lender and borrower juga Ya. naik ya. Ya. Nah, dan ada jomplang besar Jawa dan luar Jawa. Ya. Ini apakah ini yang kendala besar adalah kita punya telekomunikasi, Pak? Jadi broadband kan penetrasi baru 15% ya. Ya. Barangkali internetnya tidak sebagus di Jawa. Atau bagaimana? Silakan Pak Suno. Baik, Pak. Jadi sebetulnya bagi kami AFI dan teknologi informasi ini tidak memiliki batasan wilayah sebetulnya. Jadi kami ini tanpa harus secara fisik hadir di wilayah Indonesia, kita tetap bisa menjangkau seluruh pengguna dari fintech lending. Hanya harus kita akui bahwa kemungkinan ada beberapa kendala infrastruktur. Karena sebetulnya untuk mengakses pinjaman fintech lending ini syaratnya itu secara umum satu, memiliki smartphone, mobile internet, memiliki akses kepada jaringan internet, dan yang ketiga dia harus memiliki rekening bank. Nah, mungkin internet akses ada, smartphone mungkin dia ada, tetapi untuk membuka rekening banknya mungkin masih jauh, Pak. Atau laku pandainya tidak menjangkau tempatnya dia. Jadi ini mungkin salah satu kendala. Tidak tutup kemungkinan juga kita juga menghadapi kendala bahwa apabila kita bisa menggunakan agregasi, misalkan tidak harus kepada individu peminjam harus memiliki rekening bank, tetapi kita bisa melakukan peminjaman secara berkelompok kepada kelompok tani atau kelompok usaha, itu bisa diwakili oleh salah satu dari anggota kelompok yang memiliki rekening bank. Biasanya kendala berikutnya adalah tadi Bapak sampaikan adalah akses internet. Jadi memang ini satu hal yang fakta yang terjadi, tapi bukan berarti dari kami, dari sisi pelaku kami tidak mencoba untuk menjangkau dan meraih calon peminjam seluas-luasnya di seluruh Indonesia. Karena kami sesuai dengan arahan dari OJK, setiap anggota platform kami diminta untuk melakukan sosialisasi paling sedikit 12 wilayah Indonesia. 6 diantaranya harus di luar Jawa. Jadi bisa dibayangkan bahwa kalau 6 harus di luar Jawa dan itu ada 160 anggota kami, berarti 160 anggota kami ini mencoba mencari dan mengekspor potensial market di wilayah di luar Jawa. Namun demikian, secara effort kita selalu mencoba, tetapi bagaimanapun mungkin bahwa akses di Jawa itu berbeda dengan di luar Jawa dari sisi kualitas internetnya. Saya rasa itu, Pak. Baik, Pak. Pak Andi, data agregat kita sudah dengar dari OJK, tapi bagaimana yang terjadi di perusahaan Anda nih, di Amarta? Nah, banyak nggak peminat yang meminjam dan bagaimana yang menaruh uang juga? Oke. Tentunya mungkin pertama dijelaskan ini Amarta ini peer-to-peer lending atau apa? Jelaskan bisnisnya. Silakan. Boleh Pak. Ya, sedikit cerita tentang Amarta dan kondisi bisnis kami di masa pandemi. Tentu di masa pandemi ini nggak gampang ya untuk perusahaan peer-to-peer lending termasuk kami untuk bisa menghadapi tantangan bisnis di masa saat ini. Kita kan bergerak di platform peer-to-peer lending untuk menghubungkan pengusaha-pengusaha mikro. Jadi segmennya memang pedagang-pedagang kecil, pedagang usaha dan usaha kecil di pedesaan. Dan segmen ini bisa kita bilang termasuk yang sangat terdampak di masa pandemi ini. Dan kita menghubungkan mereka dengan akses permodalan dan untuk membantu mereka mengembangkan bisnisnya. Amarta sendiri, kalau kita melihat 2-3 bulan sebelumnya, terutama di bulan Maret-April, dengan diimplementasikannya, ya pedagang-pedagang kecil ini kan bisnisnya tuh bisnis kontak fisik ya. Jadi mereka dagangnya di pusat keramaian, yang tadinya dagangnya juga di sekolah-sekolah, sekarang sekolahnya jadi school from home. Kemudian diimplementasikan protokol kesehatan, social distancing, physical distancing,
selama 2 bulan kemarin buat para pengusaha mikro ini menurut kami sih lumayan tough ya. Dan bisa dilihat pengusaha mikro ini juga kan secara behavior tuh tabungannya atau safety net-nya untuk mereka menjalani kehidupan juga terbatas. Jadi akhirnya modal kerja yang harusnya mereka pakai buat bisnis, mereka pakai buat kebutuhan sehari-hari. Nah, tantangannya sekarang ini gimana setelah melewati masa pandemi ini, setelah beberapa bulan belakang ini kita memasuki masa new normal, gimana industri fintech ini yang bisa beradaptasi dengan era pandemi ini bisa membantu pengusaha-pengusaha mikro ini untuk rebound, untuk memulai kembali bisnisnya. Kita yang bergerak di Amarta misalnya, yang bergerak di segmen pengusaha mikro dan usaha kecil ini bisa beradaptasi dengan credit assessment yang lebih baru, yang lebih up to date dengan melihat kondisi resiko pandemi. Berapa peningkatan? Ada peningkatan nggak ketika masa pandemi ini, Pak? Peningkatan itu. Kalau ada slide boleh, Pak? Ada infografis boleh, Pak? Oh, iya kebetulan peningkatan nggak? Diskusi di awal kita tidak presentasi, jadi saya nggak siapin. Cuma kalau sedikit update tentang Amarta sendiri, kita udah menyalurkan sampai dengan 2,4 triliun. Sabar, 24 triliun ya? 2,4 triliun. 2,4. Periode sampai hari ini, outstanding? Ya, sampai hari ini. Dan menyalurkan kepada 550.000 pengusaha, perempuan pengusaha mikro di daerah. Dan ya mayoritas memang di Jawa, di Jawa dan termasuk yang terdampak. Tapi jadi kalau ditanya penyalurannya meningkat, di Jawa agak stagnan karena ya memang paling dekat ya dengan epicenter pandemi COVID sendiri di Jakarta, dan kebijakan lockdown-nya juga merata gitu di Jawa. Dan justru di luar Jawa pertumbuhan kami lebih positif. Di Sumatera, Sulawesi tren pertumbuhan bisnis lebih baik, positif, dan kita melihat peluang bisnisnya justru lebih positif melihat ke depan, meskipun sekarang eranya dengan tantangan makro pandemi COVID ini. Baik, pemirsa, menarik sekali ternyata di Amarta ini segmennya kebanyakan perempuan dan luar Jawa. Jadi agak berbeda dengan data umum tadi yang dari OJK. Tapi bagaimana kelanjutannya, mengapa perempuan justru paling banyak, dan kita juga belum dengar dari Coinworks. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.